Selamat pagi sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita? Iya, luar biasa sukacita yang Tuhan selalu anugerahkan dalam hidup kita. Hari ini kita bersama-sama akan menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Kita akan beribadah bersama-sama dan pelayan firman Pendeta Agustinus Pali STH. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama bermazmur secara responsorial dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 37 ayat pertama sampai ayat 11. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Sidang jemaat, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari sidang jemaat, kita memohon belas kasihan Tuhan dan pengampunannya. Kita mengaku dosa kita. Roh Allah yang hidup, rengkulah kami dengan kasih-Mu, supaya kami mampu mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi ciptaan-Mu. Kami rindu kehidupan di bumi ini dipenuhi cinta kasih seorang terhadap yang lain. Ampunilah kami karena sering tidak mampu menghayati kehadiran Roh-Mu yang mendamaikan dan mempersatukan. Ya Roh Kudus, Roh Pemersatu, ajarlah kami menghayati kehadiran-Mu yang telah dihembuskan oleh Tuhan Yesus pada saat Ia mengatakan, "Terimalah Roh." Ajarlah kami menerima daya Roh dan hidup dalam pemulihan serta kesatuan antar sesama dan dengan Tuhan. Tetapi ampunilah kami jika lebih sering memenangkan daya pikir kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasaku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma
kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Karena kasih-Mu, ya Tuhan, sehingga kami tetap dimampukan, diizinkan menikmati kehidupan ini, dan bahkan boleh menikmati berkat-berkat karunia Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu. Terima kasih juga atas pertemuan umat kudus yang indah pada pagi hari ini. Dari jemaat ramah, dari tempat ini kami mengekspresikan, ya Tuhan, kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan yang Kau kasihi, yang boleh kami tuangkan dalam kerinduan kami beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan dari tempat ini bersama dengan seluruh warga gereja Toraja, kami menyatakan kerinduan itu. Dan Tuhan, kasihi kami, anugerahi kami sukacita, damai sejahtera dalam sepanjang hidup kami. Dan bahkan juga saat ini, lewat firman-Mu, kami berharap Tuhan menyatakan kasih-Mu itu, dan tuntun kami hidup berdasarkan firman-Mu. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus, berfirman-Lah. Amin.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Ketika itu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, "Serulah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sana aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri yang mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu baru saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 50. Satu Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 50. Demikianlah pula hal yang dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama
berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang makhluk yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Amin. Haleluya. 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 Bacaan Injil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Tuhan kami Tuhan kami semangat Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan atas firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Puji Tuhan juga saya boleh
memimpin ibadah hari ini, karena betapa tidak melihat kondisi berapa hari ini orang sehat, tetapi puji Tuhan tadi pagi bangun dengan tubuh yang sudah mulai fit. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian yang ada di ruang virtual ini, di ruang gedung gereja ini, walaupun di ruang virtual, di rumah masing-masing. Bahkan juga kami menyapa dari Jemaat Ramah semua kita yang boleh beribadah bersama lewat channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Ramah, dan bahkan juga lewat relay dari TS Channel Gereja Toraja. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema kasih yang tuntas. Pak Kaboro Sundun. Mengawali renungan ini saya mau menceritakan sedikit tentang kisah seorang mantan presiden Afrika Selatan yang begitu sangat low profile, sangat terkenal ya dengan kebaikannya, dan satu tindakan kebaikan yang luar biasa yang pernah dia lakukan. Betapa tidak, ketika sebelum ia menjadi presiden, ia menjadi tahanan politik dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, sering disiksa, dihina, dinista, dan diperlakukan dengan sangat-sangat miris, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ketika ia menjadi presiden, satu hal yang pertama dia lakukan, mencari orang yang pernah menyiksa dia, seorang sipir penjara, dan ajudannya mendapatkan. Lalu gemetarlah sang sipir penjara itu. Dalam pikirnya, dalam hatinya, dalam pikirannya ia mengatakan, pastilah saya akan dihukum berat, pastilah Nelson Mandela akan melakukan pembalasan karena dia punya power sekarang. Apapun yang dia lakukan, dia mau lakukan, pasti itu bisa saja. Dan gemetarlah sang narapidana ini. Tetapi di luar dugaan dari pikiran sipir penjara ini, Nelson Mandela malah menyambutnya dan memeluknya dan mengatakan kepada sipir penjara ini, satu hal yang pertama saya akan lakukan ketika aku menjadi presiden adalah memaafkanmu, mengampunimu. Luar biasa. Seorang sipir penjara yang setiap saat menyiksa Nelson Mandela, bahkan pernah digantung terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, lalu muka Nelson Mandela dikencingi, Bapak Ibu. Perbuatan yang sangat keji. Tetapi Nelson Mandela malah merangkulnya dan memaafkan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah, rasanya sulit, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memaafkan orang yang sudah sangat jahat kepada kita. Rasanya begitu sangat sulit kita mengampuni orang yang jahil, benci, dan memperlakukan kita dengan tidak baik. Faktanya masih ada orang salah sebut nama, marah kan? Faktanya ada orang yang mungkin ketika datang di sebuah pesta tetapi kurang disambut dengan baik, ngambek. Lah bagaimana bisa memaafkan orang yang mungkin itu membuat kita sudah sakit hati, membuat kita sudah sangat menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkinkah kita sebagai anak-anak Tuhan
Kita sebagai orang percaya juga bisa melakukan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nelson Mandela. Mungkinkah kita bisa memaafkan orang yang sudah jahat sama kita? Mungkinkah kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, memfitnah kita? Kepada orang yang membenci kita dan kepada orang yang memusuhi kita. Mungkinkah kita bisa berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang yang seperti itu? Bagi kita mungkin sebagai manusia, maaf itu ada bagi orang yang baik kepada kita. Ketika orang yang baik sama kita, itu secara tidak sengaja, hilap mungkin dan lain seterusnya. Tetapi jikalau terang-terangan dan dengan begitu sangat jelas orang itu sudah membuat kita menderita, mungkinkah kita bisa memaafkan dan mengampuni? Atau memberkati, seperti yang dikatakan dalam bacaan kita, orang yang mengutuk kita, orang yang mengatakan sumpah serapah kepada kita. Mungkinkah kita juga dapat menerima perlakuan orang yang memukul, menampar kita? Atau mungkinkah kita juga bisa selalu mengiyakan permintaan orang yang selalu datang kepada kita, memberi selalu apa yang orang minta kepada kita? Rasa-rasanya sulit, Bapak Ibu. Begitu sangat gamblang dalam bacaan kita, Yesus mengatakan seperti itu. Kasihilah musuhmu. Dan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pipimu ditampar, kasih pipi yang lain. Seandainya mungkin ada 10 pipi, kasih 10-10-nya. Bisakah kita melakukan seperti itu? Mungkin hati kita, pikiran kita, perilaku dan sikap kita terwakili, ya. Terwakili seperti yang dikatakan Pambers, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa dia bilang? 1 kali, 2 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan, juga kumaafkan. Tetapi 3 kali, oh jangan. Artinya apa? Mungkin kita bisa menahan diri sebentar saja. Pada kesempatan yang pertama, kita tidak melakukan pembalasan. Tetapi pada kesempatan yang kedua, kita juga masih sabar, Bapak Ibu. Kesempatan yang ketiga, ya mungkin sudah lain, kesabaran kita sudah hilang. Orang biasa katakan, sesabar-sabarnya saya, sesabar-sabarnya kita, kesabaran kita itu ada batasnya. Padahal sabar itu unlimited. Sabar itu enggak ada batasnya. Kalau pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Seandainya ada pipi yang lain, kasih lagi. Ada pipi yang lain, kasih lagi. Artinya kesabaran di situ tidak ada batasnya. Dan kita tidak membalas hal yang sama diperlakukan kepada kita. Karena kita tidak akan ada bedanya dengan orang yang memperlakukan kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada orang datang minjam ke rumah, minta, mungkin 1 kali kita masih kasih, ya. 2 kali kita masih kasih pinjam. Yang ketiga kali, ini orang dikasih hati mau
jantung. Ajaran Yesus dalam bacaan kita ini mengenai fakta kehidupan sehari-hari yang nyata. Satu kali minta, yes, kita kan teman. 2 kali minta, kita kan juga masih teman. 3 kali minta, kau teman apa itu? Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi memang kenyataannya sulit sekali kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengasihi musuh kita, memaafkan orang yang membenci kita, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal itu membuat kita begitu sangat-sangat menderita. Jadi gimana dong? Lalu firman Tuhan yang datang kepada kita, apa maksudnya? Apa yang Tuhan inginkan mau kita lakukan lewat bacaan kita? Ternyata harus ada perbedaan kehidupan orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan dengan orang yang lain. Kepada orang yang memusuhi kita, kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang mencelakakan kita, kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berarti kita harus beda dengan mereka. Kalau sama, ya untuk apa kita hidup sebagai orang percaya kalau seperti itu? Ya, harus ada bedanya. Karena menurut bacaan kita, orang lain pun, orang yang tidak percaya pun, orang jahat pun, orang yang berdosa pun melakukan juga kebaikan kan? Juga menolong orang yang lain, berbuat kasih juga kepada orang yang lain. Lalu kasih model yang bagaimana yang Tuhan ingin kita lakukan? Apa maksud Tuhan? Apakah Dia tidak memahami bahwa dibenci, dihina, dijahilin, dijahatin, dizolimi, ya difitnah, dipukul, ditampar? Apakah Tuhan tidak paham itu sakit? Apakah Tuhan tidak paham bahwa itu menyengsarakan? Apakah Tuhan tidak paham bahwa itu menyedihkan bagi kita, sengsara buat kita? Saya yakin Dia tahu bahwa Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa kita seperti itu. Rupanya Tuhan mau supaya kita harus tampil beda di sini. Berbeda dari orang yang biasa, yang lain. Berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Latorosenga ki ya. Ya, la senga ki apa? Tak enak senga. Ya, kita lain tetapi bukan lain-lain. Kita lain tetapi bukan yang aneh-aneh. Ya, Tuhan menginginkan itu kita nyatakan dalam kehidupan kita, supaya kita tampil beda, spesial, istimewa, dan unggul. Hidup dengan cara yang tidak lazim, yang tidak seperti kebanyakan orang. Kalau orang banyak berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik, kita harus melebihi. Lebihnya bagaimana? Kalau ada orang yang jahat kepada kita, kita harus balas dengan kebaikan. Disitulah kelebihannya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, bukan menyakiti lagi mereka, tetapi membuat mereka bersuka cita. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada istilah asing saya mau bilang di situ ya. Dalam berpikir, bertindak, bersikap dan berbuat yang membuat kita beda, yang membuat kita lain, ya, yang
membuat kita spesial, istimewa, tidak sama biasa seperti orang lain. Apa itu? Bersikap, berpikir, bertindak out of the box. Apa itu? Ya kalau orang biasa-biasa saja, kita melebihi itu. Kalau orang sudah nyampenya di tempat itu, kita harus lebih dari situ. Kalau orang cuma bisa mengasihi orang yang baik kepadanya, kita harus melebihi mereka. Dan inilah yang membuat kita akan kentara menjadi orang-orang yang istimewa, orang-orang yang tampil beda dengan keistimewaannya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mengasihi musuh, mengasihi orang yang membenci, menyatakan berkat bagi orang yang mengutuk, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang tinggi hati tetapi kita murah hati. Ini yang harus kita nyatakan. Meskipun itu di luar nalar kita, di luar keinginan kita ya. Saya ingat yang pernah dikatakan Ahok. Ini menarik. Ada di videonya itu. Dia bilang begini. Kamu kenapa menolak? Tidak menolak ketika kamu di penjara. Kenapa tidak marah? Dia bilang, kalau memang yang tidak baik yang membuat saya menderita itu adalah keinginan Tuhan, ya kenapa saya harus marah? Kalau yang membuat saya hidup menderita itu adalah maksud dan rencana Tuhan, satu hal yang harus saya jalani, menerima dan menjalaninya dengan baik. Lalu kenapa kamu tidak membalas orang-orang yang menzolimimu? Dia katakan, itu bukan urusan saya. Pembalasan ada di tangan Tuhan. Nah, sementara terkadang kita sebagai manusia mengambil hak Tuhan dalam hal seperti itu. Sementara kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan, tidak kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu bagaimana mengasihi orang? Bagaimana sih sebenarnya mengasihi orang yang membenci, memusuhi kita dan mengutuk kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Allah. Dikasihi Allah dengan bagaimana? Dengan kasih yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang bukan kasih biasa-biasa. Kasih yang sangat besar. Kasih yang tiada banding. Kasih yang tiada tara. Ya, bukan kasih yang murahan. Kedua, di atas segala-galanya Tuhanlah prioritas dari kasih kita. Termasuk dalam mengasihi sesama kita. Tuhan yang menempati posisi pertama untuk kita kasih. Lewat cara dan tindakan kita kepada orang-orang, termasuk orang yang sudah menyakiti kita, membuat hidup kita sengsara. Tuhan yang prioritas. Dan ternyata itulah yang dilakukan oleh Yusuf, Bapak Ibu. Betapa tidak, bagaimana coba kita renungkan penderitaannya. Disingkirkan, dijual oleh saudaranya. Karena itu dia terkatung-katung, jauh dari keluarganya, hidup terluntah-luntah di negeri asing.
Tetapi ternyata menurut Yusuf itu semua karena izin Tuhan. Sehingga penderitaan yang dialami sekalipun itu adalah hasil dari perbuatan jahat saudaranya, dia melihat itu sehingga ia mampu mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Waduh, luar biasa sekali Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, gimana dengan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan kasih yang sudah kita nyatakan? Apakah enggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Ingat, kita harus tampil beda. Atau mungkin kita yang memusuhi sesama kita? Ada yang tidak berdamai dengan dirinya, ada yang tidak berdamai dengan sesamanya, dengan tetangganya. Sekian puluh tahun, bahkan sampai 5 periode pemilihan bupati, masih ada. Banyak itu selisih paham, pertengkaran, kebencian yang ditimbulkan oleh pesta demokrasi karena ambisi dan tidak mau menerima kenyataan. Akhirnya kasih menjadi hilang, dikalahkan oleh ambisi, kekuasaan, kecurangan dan lain sebagainya. Sebelum pemilihan bupati, sebelum pemilihan wakil rakyat, kita hidup begitu sangat baik, kita hidup sangat dekat. Tetapi ketika sudah kontestasi demokrasi, apa yang terjadi? Budak tu keluarga pekkan apa buat? Banyak kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Dan parahnya kalau gereja masuk di situ, kalau parahnya orang-orang percaya yang harusnya tampil beda, menyelesaikan persoalan itu, terjerat dalam perkara itu. Atau mungkin juga dalam praktik kasih kita Bapak Ibu. Ya, saya minjam istilah politik ya. Jangan sampai kita kasih kita itu hanya sebatas kampanye. Jangan sampai kasih kita itu hanya sebatas kontestasi pesta demokrasi, selesai hilang. Biasa saya katakan kalau ini rajinnya luar biasa kita ditelepon ya. Selesai pemilihan ditelepon tidak diangkat-angkat. Kasih yang hanya sesaat. Dan kasih seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada bedanya dengan kasih oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Allah pendeta kasihnya bagaimana? Ini berbicara tentang kasih yang tuntas. Pak Kaboro Sundun tidak setengah-setengah, dia harus selesai. Dia menyeluruh secara komprehensif. Kalau pendeta mengasihi seluruh jemaatnya, kasihi dong seluruh anggota jemaatnya. Jangan cuma yang kaya-kaya saja dikunjungi. Jangan cuma yang kaya-kaya saja, pejabat yang selalu disapa di telepon. Ini kepada pendeta ya. Oh, saya berani bilang karena memang itu harus kami lakukan. Jangan pilih-pilih melayani di rumah ini dan di rumah itu. Itu kasih yang apaan itu? Pelayanan yang bagaimana itu Bapak Ibu saudara-saudara? Yan nato sugi imo masaki ti kara-kara maling kunjungi. Yan nato kasiasi modika anggota diakonia masaki namui di pekalibasi itu diayu pekalibasi nangalanokan namale. Coba mi Bapak Ibu saudara-saudara, saya sempat protes di grup WA berapa waktu yang lalu. Ya. Kami berduka. Ya, banyak teman-teman jemaat
yang menyampaikan senang sekali kalau ada yang ikut berduka cita dan mendoakan. Tetapi saya kecewa di grup itu. Karena apa? Karena abang teh solaki panditang kue satu klasis ini Bapak Ibu. Tak abang tutong kue kumat berduka mendoakan. Tapi tiba-tiba ada orang yang kaya mati di Patama turut berduka cita, tidak ada dalam grup. Coba pilih-pilih kasih kan? Kadang kita seperti itu. Tak itu taulan grup di Patama, selamat ulang tahun. Nah taulan grup, japri bang mi telepon bang mi. Apakah karena dia orang kaya, dia pejabat, lalu dikasih masuk di grup? Tak bilang ini kasih macam apa ini? Tapi saya coba menghibur diri. Saya positive thinking saja. Mungkin karena mereka lupa, mereka sibuk. Lebih baik begitu kan? Supaya tenang, damai, adem rasanya. Ya, kadang kita seperti itu. Coba scroll itu grup WA, mulai dari awal sampai akhir. Zaman namolan, tidak ada namanya dalam grup. Jangan ulang-ulang itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bikin penuh memori HP-nya orang. Apalagi gambar video yang dikasih masuk. Ucapan selamat ulang tahun, turut berduka cita, kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Bikin habis kuotanya orang. Nah tidak ada orangnya di dalam. Ya kan? Banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, pilih-pilih kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tidak tulus, kasih yang hanya melihat sebatas untuk keuntungan diri kita sendiri. Dalam keluarga, anak yang berhasil, anak yang kaya, mak-maknya, bapak-bapaknya rajin telepon kan, kemana-mana diceritain, dibanggain. Tapi ada anaknya yang tidak berhasil, jarang-jarang kasihan dicerita, jarang-jarang ditelepon. Mudah-mudahan kita enggak seperti itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya banyak anak toh, sayang semuanya. Lale itu petalo raka manarang raka paka boroi anak ta. Lah bagaimana bisa mengasihi musuh, anak sendiri tidak disayang? Bagi pendeta, ya kasihilah semua jemaatmu. Jangan pilih-pilih pelayanan ya. Saya pernah cerita pendeta yang pilih-pilih pelayanan. Ditelepon anggota jemaat diakonnya, Pak Pendeta, kami mau kumpulan ibadah syukur. Adakah waktunya Pak Pendeta tanggal itu koordinasikan dengan komisi ibadah? Langsung, karena dalam benaknya, Pak ini kan anggota diakon ya. Pak Pendeta bilang, mohon maaf waktu itu, tanggal itu saya tidak punya waktu, sibuk saya. Hubungi saja seksi pelayanan, biarlah penatua atau diaken yang melayani. Dan ternyata itu segera dilakukan pada anggota jemaat, oleh anggota jemaat, dan 3 hari kemudian anggota jemaat diakoni menelpon, Pak Pendeta terima kasih sarannya ya, sudah ada majelis gereja yang siap. Walaupun begitu kami mengundang Pak Pendeta kalau ada waktunya. Tetapi ada yang saya mau tanya Pak Pendeta, bolehkah begini, karena kami merasa terberkati dan rezeki cukup, bolehkah sebagai apresiasi tanda terima kasih kami, pelayannya nanti Bapak Penatua kebetulan ya lumayan lah, nanti kami kasih 5 juta. Wah langsung Pak Pendetanya bilang, tunggu dulu saya lihat jadwal. Wah ini pilih-pilih. Jangan-jangan pendeta seperti itu ya. Mudah-mudahan pendetanya jemaat ramah, aman dari semua itu. Dan seluruh pendetanya gereja Toraja ya. Kepada kita semua anggota gereja Toraja dimanapun kita berada, jangan juga pilih-pilih pendeta. Nah ini, kalau ditawarkan pendeta ditempatkan
Dilihat anaknya berapa, wah banyak-banyak anaknya ini. Macam-macam itu. Menarang siara kaminani. Wah, apa hubungannya? Pintar kamen keyboard. Ya sialam ahot bayar sialam akibur nalada dia itu. Iya kan? Istrinya pegawai jika dan lain sebagainya. Tolong jangan pilih-pilih. Nah, ini juga kalau ada anggota jemaat ibadah, noka ketang lampan layani. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak hal dalam praktik kehidupan kita, bahkan secara ekstrim dalam bacaan kita, kasih Allah yang tuntas itu dinyatakan kepada orang yang sama sekali hampir tidak memberikan kontribusi yang baik kepada kita, hampir tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Tetapi justru bagi Tuhan, disitulah ketika kita mampu menyatakannya, maka kebahagiaan yang sesungguhnya akan menjadi milik kita. Karena Tuhan akan berkenan selalu kepada orang-orang yang hidup seperti itu. Kasih yang tuntas, kasih yang istimewa, kasih yang besar, kasih yang bukan biasa-biasa, kasih yang out of the box adalah kasih yang melampaui dari kasih yang biasa. Dan kenapa kita mau melakukan seperti itu? Karena Kristus sudah mengasihi kita dengan cara yang luar biasa, sehingga kasih kita kepada Tuhan harus juga dengan kasih yang besar. Jadi apapun yang kita lakukan, ukurannya semuanya adalah kasih. Kasih Abraham begitu sangat besar, makanya dia rela mengorbankan anaknya, karena kasihnya lebih besar kepada Tuhan daripada anaknya. Dan kalau kasih kita lebih besar kepada Tuhan, kita akan mampu melakukan semuanya dengan baik, termasuk mengasihi musuh kita, orang yang menyakiti kita, membenci kita, dan lain sebagainya. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak Tuhan menebus dosa kita, tetapi dengan darah yang mahal. Kasihnya begitu sangat besar. Mari hidup dengan kasih itu, supaya dunia tahu bahwa seperti itulah Kristus, supaya orang-orang yang tidak mengenal Kristus, dengan kasih Kristus kita mengasihi mereka, mereka akan merasakan sukacita. Mereka akan melihat dan menikmati keselamatan itu, dan tentu mereka pun akan mengalami perubahan hidup seperti hidup di dalam Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasih jugalah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kita berdiri bersama dengan umat Tuhan di muka bumi ini. Kita mengaku iman kita melalui nyanyian pujian Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya
Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Sidang jemaat, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan materi dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materi dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan-Mu, lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan merasakan betapa baiknya dan bersahabatnya Engkau. Lalu kini kami datang sebagaimana adanya Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekhawatiran. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami merasakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Sebaliknya, ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan terbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan-Mu. Di atas kasih dan kebaikan-Mu, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaknya kita terima sebagai tanda dan materi dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah. Sidang jemaat. Ya, selanjutnya pelayanan kepada jemaat. Kita mulai supaya tertib dan hikmat perjamuan kudus ini. Sebelah kiri saya, silahkan. Yang pertama, sayap sebelah kiri saya, silahkan. Setelah itu disusul dengan ruang tengah dan seterusnya. Setelah itu balkon dan sayap kanan di luar dan sayap kanan saya.
banyak dibawa baru pegang ayam sakit juga. Suka sekali banyaknya dibawa itu. Siap-siap di balkon. Silakan yang di balkon turun.
Setelah itu yang ada di luar, siap-siap yang di luar, silahkan. Siap-siap sayap sebelah kanan saya. Yang di sebelah dan di atas silahkan. Sayap atas juga silahkan.
perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, pegang hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, kasihnya dan setianya. Amin. Sidang jemaat, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat,
Di dalam perjamuan kudus ini kami mengalami kasih dan kedekatan-Mu. Tetaplah bersama dengan kami sampai hari-hari akhir kehidupan kami. Hidupkanlah persekutuan kami dengan hal-hal yang baru di dalam Roh-Mu, bahwa kami mempercayai Engkau di dalam hidup dan kematian kami. Kepadamulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Mazmur 141 ayat 2. Bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. NKB 217 ayat 1 sampai 3 kita nyanyikan sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selama-selamanya, segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Kita doakan persembahan kita, sekaligus juga mari kita naikkan bersama syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga, karena kasih-Mu, anugerah-Mu, Engkau mengizinkan kami bersama-sama menikmati persekutuan yang indah hari ini. Seluruh umat-Mu di muka bumi ini bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau sudah berkenan, kiranya semua yang boleh kami lakukan berkenan bagi-Mu. Dan biarlah Tuhan terus memperlengkapi kami dengan kasih sayang-Mu. Engkau menuntun kami agar hidup kami
semakin lebih berkualitas, semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Kami semakin dimampukan seperti firman-Mu, mengasihi tanpa memandang siapa, dan mengasihi dengan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Dengan cara itu Engkau menyatakan siapa Engkau, dan dengan cara itu kami pun menyatakan bahwa demikianlah Engkau yang adalah Allah yang kasih, bahkan sumber kasih itu. Jujur kami terkadang lemah, jujur terkadang kami tidak kuat karena ego kami. Tuhan, lunakkan hati kami, teguhkan, kuatkan kami, agar kami mampu bertindak dengan cara di dalam keluarga, di dalam jemaat, dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami, Tuhan, yang akan menuntun kami seterusnya dalam rumah tangga kami, dalam segenap aktivitas kehidupan kami, dalam kehidupan berjemaat, tugas dan pekerjaan, segenap upaya usaha yang Tuhan percayakan pada kami. Kiranya minggu ini dapat kami lakukan dengan baik, dan semua yang kami lakukan kiranya Engkaulah yang dipermuliakan selalu. Engkau berkati juga anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Tolong kami sebagai orang tua semakin berhikmat kiranya, dan Engkau yang memperlengkapi dengan cara Tuhan buat masa depan mereka yang lebih baik. Kami percaya gereja-Mu di muka bumi ini Engkau terus pakai, dan Tuhan pasti perlengkapi selalu agar semakin lebih baik. Mampukan kami sebagai pelayan-pelayan untuk bersinergi, melayani dengan kasih yang tulus, tidak setengah-setengah, secara total, memberikan waktu dan hidup kami hanya untuk Tuhan. Perlengkapi kami, dan biarlah kami dimampukan supaya gereja-Mu semakin dicintai oleh banyak orang, dan kami semakin hidup dalam karakter iman, dan kehadiran gereja-Mu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan dalam berbagai macam sukacita mereka boleh bersukacita karena anugerah Tuhan, dan banyaklah yang membuat kami bersukacita. Tuhan, hadirkan sukacita itu selalu dalam hidup kami. Teguhkan ketika kami menjalani hidup yang tidak mudah, menjalani banyak pencobaan, kesulitan-kesulitan. Kami yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan yang bertahan di dalam iman akan keluar sebagai pemenang. Kami doakan juga segenap yang berduka cita, bagi anggota jemaat, segenap keluarga almarhumah Stefani Maria Lambe, suami, saudara-saudara yang ditinggalkan, segenap keluarga, juga keluarga Bapak Rudianto yang berduka cita karena kehilangan ayah terkasih di Palopo. Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan biarlah segenap rencana keluarga boleh berjalan dengan baik. Bersama-samalah selalu bagi mereka. Begitu banyak anggota jemaat yang sakit,
seolah-olah minggu ini adalah musim sakit. Tetapi kami tidak patah semangat. Kami terus berdoa menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Teguhkan iman pengharapan kami, sembuhkan kami. Seperti halnya juga yang dialami oleh Nyonya Febri Turan Sambo dan Pak Ges dalam pemulihan berobat jalan. Pulihkan semuanya, sembuhkan semuanya. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga saudara kami, adik ipar Bapak Penatua Yan Purnama yang akan di kemoterapi. Persiapkan secara mental dan fisik dan bahkan dengan iman. Biarlah semua rencana proses kemoterapi boleh berjalan dengan baik. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Keluarga kami dimanapun demikian, kami percaya Tuhan melindungi mereka. Keluarga kami di kampung halaman di mana saja, anak-anak saudara-saudara kami berjuang dimanapun, Tuhan memberkati. Kami doakan secara khusus gereja Toraja di dalam pelayanan, mulai dari tingkat jemaat sampai tingkat sinode. Mampukan kami bersinergi satu dengan yang lain, dengan tujuan yang sama, pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Gerejamu ini kiranya semakin diberkati, jemaatmu di sini semakin diberkati, dan biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan, termasuk pelayanan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayanmu hari ini berkenan bagimu. Berkati mereka semua yang sudah mengambil bahagian. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu pekan sekolah minggu gereja Toraja yang sudah dimulai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segenap pengasuh, anak-anak kami, dan kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Sertai kami ketika kami kembali. Kami serahkan juga lanjutan rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Ramah yang akan dilaksanakan sebentar. Kami serahkan kiranya dalam tuntunan kasih Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Tak jemu-jemu kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan di kota kami sampai tingkat RW RT sekalipun. Pakailah mereka selalu. Lingkungan kami, kota kami, negara kami aman, nyaman, tercipta suasana yang kondusif. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa dan selalu kami pinta COVID-19 yang terus menjadi momok bagi kami. Teguhkan kami di dalam iman, hidup dalam realitas seperti ini, menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan melindungi kami, dan kami yakin pun saat-Mu akan tiba ya Tuhan, dan saat itu adalah saat yang mensukacitakan. Ya Allah Bapa di surga, ketika kami kembali, sertai kami semua. Dipuji dimuliakan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, seperti yang telah didoakan tadi lewat doa syafaat bahwa hari ini adalah pembukaan Pekan Anak, dan pada tanggal 27 nanti adalah puncak Pekan Anak sekaligus penutupan. Makanya tadi anak sekolah minggu yang mengambil bahagian dalam membaca Alkitab. Mari kita mendengarkan penekanan warta jemaat
Minggu 20 Februari 2022 yang pertama, ibadah minggu di masa pandemi. Ibadah minggu 27 Februari 2022 dilaksanakan 3 kali, yakni pukul 6, pukul 9, dan pukul 17 WITA. Warga jemaat yang datang beribadah wajib memakai masker. Yang kedua, pengakuan masuk Kristen dan baptisan kudus. Setelah melalui katekisasi intensif pada hari Minggu 6 Maret 2022 pukul 9 WITA, Saudari Musdalifah akan mengaku masuk Kristen dan dibaptis dewasa. Mohon doa dukungan dari warga jemaat. Yang ketiga, PWGT Jemaat Rama. Ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Rama secara tatap muka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pukul 16 WITA di ruang serbaguna lantai 3. Pelayan Pendeta Berta Patu, penghimpun PWGT kelompok pelayanan 4. Yang keempat, SMGT Jemaat Rama. Dalam rangka Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT yang ke-67, pengurus SMGT Jemaat Rama akan mengadakan kegiatan di gereja pada tanggal 20 sampai 27 Februari 2022 pukul 16 WITA. Yang kelima, pembangunan. Disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari warga Jemaat Rama bahwa tahap pembangunan gedung serbaguna dan sekolah minggu akan dilaksanakan pekerjaan pemasangan kosen pintu jendela aluminium putih 4 inci dengan anggaran 82 juta sesuai keputusan rapat koordinasi PMG dengan seluruh ketua-ketua komisi. Disepakati bahwa anggaran tersebut akan dijatah ke kelompok-kelompok dengan pembagian sebagai berikut. Kelompok 1 5.500.000, kelompok 2 12.500.000, kelompok 3 4 juta, kelompok 4 11 juta, kelompok 5 9.500.000, kelompok 6 9.500.000, kelompok 7 11 juta, kelompok 8 9.500.000, kelompok 9 9.500.000. Jadi totalnya 82 juta. Mohon penjatahan kelompok ini menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Oleh karena pembangunan telah dilanjutkan kembali, untuk itu penjatahan per kelompok dapat direalisasikan. Tuhan memberkati kita semua. Yang keenam, pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rama dilaksanakan pada hari Kamis 24 Februari 2022 pukul 19 WITA bertempat di gedung Gereja Rama. Demikian penekanan warta jemaat. Mari sidang jemaat kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Maka boros undut nyomai puangku, inangku kanapanmu hilang penangku. Yesus kabono sialu masero usorong kalena dadi pelabaku mangka untaloi kuasa kamatian nasoronganmu tumin tunai tongku ingaran langkah tuangku kaiku kaluai maangge tuoku
saran ning tuti kulau syalili naulino angge pakuleku moy apa tu dari lako kaleku Nantong-tongku toy tumaseni buah. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan. Arahkan hati, pikiran kita, seluruh hidup kita, segenap harapan kita hanya kepadanya, dan mari terima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sambil kita tetap berdiri, mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyi Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, kita sudah menikmati ibadah bersama. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruang-ruang virtual di rumah masing-masing. Salam dari kami, dari segenap Majelis Gereja, pengurus OIG dan seluruh anggota jemaat Ramah Klasis Makassar Tengah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sampai jumpa.